Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum li hamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan motivasi spiritual Al-Hikam. Ini kita menginjak pada satu tema mengenai wirid. Ya, wirid. Apa bedanya wirid dengan zikir? Ya. Kalau wirid itu adalah seluruh kebajikan lahir batin yang terus-menerus dilakukan. Jadi ada orang itu wirid setiap pagi bersedekah, wirid namanya. Puasa Senin Kemis, wirid. Tahajud terus wirid. Setiap hari membaca Al-Quran 1 juz, itu wirid. Ya, wirid namanya. Jadi ada rutinitas kebajikan yang terus-menerus dilakukan. Habis sholat fardu kita wirid. Baca istighfar, Allahumma antas salam, subhanallah, dan seterusnya. Ini semua adalah wirid. Nah, wirid itu datangnya dari mana sebenarnya? Ya, wirid itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa warid yang melimpah kepada hati seseorang. Jiwa seseorang, tumbuhlah wirid. Nanti akan ada wirid seseorang itu tentu sesuai dengan makom masing-masing, ya. Ada wirid para pecinta beda, wirid para shodiqin, wirid para siddiqun misalnya. Nah, yang terpenting ini diingatkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, ya. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah Ta'ala biwujudil awradi. Apabila Anda melihat seorang hamba yang diposisikan oleh Allah, ya, diposisikan dengan posisi menjalankan perilaku riyadhah wirid tadi, wirid terus bertahun-tahun. Wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdad, dan dilanggengkan wirid itu dengan waktu yang begitu lama, ya. Fala tastahqirunna ma manahahu maulah, janganlah engkau meremehkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada si hamba tadi. Nah, jadi begini. Maksudnya ini sudah lama orang ini istiqomah, tapi kok tidak muncul zauk, rasa kenikmatan di balik wirid-wiridnya. Kok dia biasa-biasa saja misalnya. Bahkan kehebatan-kehebatannya tidak muncul misalnya. Nah, jangan engkau remehkan itu. Kenapa? Li'annaka lam taro alaihi siamal arifin, karena Anda tidak tahu bagaimana keluhuran yang diraih oleh orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Kita nggak tahu. Nah, kadang-kadang Allah itu memang menyembunyikan mutiara-mutiaranya karena saking berharganya mutiara itu. Ada juga oleh Allah disebarkan, ibaratnya diungkap, ada gitu. Tentu kalau kita memiliki barang yang sangat berharga, kita sembunyikan, bukan kita obral, ya. Kalau diobral nanti bisa-bisa dianggap palsu kita. Nah, ini barang KW atau apa dan seterusnya. Suasana ruhaniah spiritual kita, pengalaman-pengalaman ruhaniah juga jangan diobral.
Nah, nanti bisa dicuri oleh setan, ya, gampang dimanipulasi oleh iblis dan seterusnya. Munculnya apa? Seseorang jadi takjub diri, jadi i'timad pada karomah, mengandalkan kehebatan-kehebatan lah. Akhirnya dia mengalami degradasi ruhaniyah. Nah, wala bahjatal muhibbin, bagaimana kebahagiaan para pecinta. Seorang pecinta dengan kekasihnya, kita tidak tahu bagaimana dia membangun intimate, rasa intim yang luar biasa, yang kita nggak ngerti caranya, suasananya, dan bagaimana volume kebahagiaannya. Maka beliau menegaskan, falaula waridun makana wirdun, maka tanpa warid dari Allah, anugerah-anugerah nur dari Allah, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya wirid. Jadi wirid itu ada yang sifatnya zahir, ya, ada yang sifatnya zahir, kita lakukan dengan rutin terus istiqomah. Ada juga yang sifatnya batin, terus menerus keikhlasannya, menjaga ikhlasnya, menjaga syukurnya, ridhonya, sabarnya, tawakalnya, cintanya. Itu adalah warid ilahiyah yang kemudian dipegang, dijaga menjadi wirid. Wiridnya batin. Jadi wiridnya batin itu bukan sekedar Allah, Allah, Allah di dalam hati, ya, tapi seluruh perilaku batin yang mulia di hadapan Allah, itu namanya wiridnya batin. Nih, penting untuk kita pegang ini, kalimat ini. Oleh karena itu, muncul apa yang disebut syamal arifin tadi, kita nggak ngerti. Karena apa? Para arifun itu senantiasa al-i'rad amma siwa ma'rufihim. Hatinya terus-menerus berpaling dari kecuali kepada yang dikenal, dan yang dikenal adalah Allah al-ma'ruf. Apapun yang diberikan oleh Allah yang demi menurut dia adalah dalam rangka aku untuk terus-menerus fokus kepadamu Allah. Coba bayangkan ini, ya. Yang kedua apa? Al-iqbal alaihi bitarkil hudud wa iqamatil huquq. Yang kedua, dia hanya ingin menghadap kepada Allah dengan meninggalkan selera-selera nafsunya. Nafsu ini ketika menghadap Allah bisa-bisa muncul, wah aku nanti ingin ibadah biar begini, biar begitu, biar bisa ini, bisa itu. Itu adalah selera nafsu. Itulah yang justru akan membebani, ya, membebani perjalanan dia untuk bermajelis dengan Allah. Nah, ini jadi nanti juga dengan Syamul Arif ini, para arifin itu selantiasa ridho dengan qodoknya Allah, dengan positioning yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ini kalau dia sampai dicampuri dengan selera-selera dirinya, dia sama dengan tidak ridho sebenarnya kepada apapun yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dari sinilah seseorang itu harus, ini soal penghargaan, penghormatan kepada sesama. Jangan sampai kita itu meremehkan, kamu itu baru puasa Senin Kemis saja sudah, jangan dikira dia memang diposisikan oleh Allah puasa Senin Kemis. Ada yang zikir,
Kamu zikir terus kok nggak sukses-sukses misalnya. Dia nggak tahu bahwa dia ketika zikir itu yang dipandang adalah al-mazkur, yang dizikiri saja. Itu para arifun. Dia nggak ingin yang lain. Nggak ingin yang disebut sukses atau yang lain. Dia hanya ingin al-mazkur, yang dizikiri yaitu Allah. Nah, maka inilah cara kita memandang kepada perilaku sesama. Jangan diremehkan perilaku sesama. Maka Sayyidina Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, beliau mengatakan akrimil mu'minin wa in kanu uswatan fasiqin. Tetap hormati orang beriman, ya, walaupun dia ahli maksiat dan fasik. Jangan dihina-hina dia. Anda amar ma'ruf nahi mungkar silahkan, tapi jangan menghina dia. Wa aqim 'alaihil hudud wahjurhum rahmatan bihim. Kalau aturan ya harus ditegakkan, jangan biarkan. Tapi jangan sampai Anda memaki-maki dia. Gitu ya. Wah, kamu ini ahli maksiat. Wah, mungkin bahasa-bahasa binatang keluar. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau Anda harus menghindari, nggak bisa menegakkan amar ma'ruf tadi, ya sudah hindari. Tapi rahmatan rahmatan bihim. Rahmatan bihim ini wahjurhum rahmatan bihim. Kita hindari sebagai bentuk kasih sayang sebenarnya. Kalau kita perhatikan, kita peduli, nah nanti kemaksiatan dia berkembang. Nah, tapi kalau kita abaikan saja, dia akan berhenti. Jadi berhenti itu karena kita kasihan sama dia. Kita abaikan itu karena kita kasihan sama dia, bukan karena membenci dia. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. La takadzuran lahum, jangan menganggap wah kamu ini hina, kamu ini jangan. Dikhawatirkan nanti Allah menakdirkan hal-hal seperti itu kepada kita atau kepada keluarga kita. Jangan sampai menghina, ya. Makanya beliau melanjutkan, ya, bahwa dawamul aurat, continuity, ya, istiqomah di dalam wirid itu adalah bentuk khidmatul jawarih. Ya, khidmatul jawarih itu khidmahnya fisik, ahli ibadah, ahli zuhud. Nah, baru nanti mengalami transformasi dari rutinitas, keteguhan menjaga amaliyah yang sifatnya fisik menuju amaliyahnya qalbu. Amaliyahnya qalbu. Nah, seseorang sebegitu tumbuh hatinya, muncul mahabbah, cinta, muncul ma'rifah dan seterusnya. Itulah para arifun, ya, para arifun. Dan semua itu adalah hamba Allah juga. Hamba Allah juga. Jadi jangan sampai ketika Anda dibukakan pintu ma'rifat, diam-diam Anda meremehkan orang yang belum ma'rifah. Al-ibadah, tekun, jangan, biarin. Allah sendiri yang akan mentransformasikan pintu-pintu hatinya, membuka hidayah-hidayahnya. Maka beliau melanjutkan qaubun aqamahum al-haq li khidmatih. Ada manusia hamba Allah itu yang diposisikan oleh Allah untuk khidmah. Khidmah itu berbakti terus. Ibadahnya amar ma'ruf nahi mungkar, juga perjuangannya khidmah terus. Tapi billah lillah, ya,
oh aku melakukan ini karena Engkau Allah, darimu semua bersamamu, dan hanya untukmu Allah, bukan untuk yang lain. Kalau untuk yang lain, wah ini sama-sama juga dengan ahli maksiat juga. Malah lebih berbahaya, karena apa? Memanipulasi nama-nama Allah untuk kepentingan hawa nafsunya. Wah, itu bisa sangat dibenci oleh Allah hal-hal seperti itu, ya. Wa qaumun ikhtassahum bimahabbatih, ada kalangan hamba yang secara khusus diberi ruang-ruang masuk di dalam atmosfer cinta atau mencintainya. Nah ini, dua-duanya dari mana kok berbeda ini? Dua-duanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang begitulah cara Allah mendidik. Maka di Quran disebutkan kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Semua itu adalah, ya, kami memberikan anugerah kepada mereka, ya, dan semua itu adalah dari Allah, kata Allah, atau ilah, dari anugerahnya Allah. Lalu kalau sudah itu anugerahnya Tuhanmu, wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, tidak ada yang sia-sia anugerahnya Allah itu. Maka jangan sampai kita lalu meremehkan wirid. Wirid itu asalnya anugerahnya Allah. Sholat 5 waktu itu anugerahnya Allah. Ya, ini bentuk moderasi di dalam dunia sufi agar kita memberi penghargaan, penghormatan asal dia orang beriman. Nah, begitu. Jadi makanya ada yang diposisikan oleh Allah itu istiqomah tahajudnya misalnya, malamnya penuh dengan kehidupan bersama Allah, ada. Ya, ada juga, ya, orang yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan rakyat, yaitu orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah posisi menegakkan keadilan di tengah-tengah rakyat. Itu adalah para pemimpin. Mungkin ibadahnya tidak setekun orang-orang yang qiyamul lail, yang tiap malam tahajud, tapi dia menegakkan kepentingan rakyat ini. Ya Allah, ini darimu dan bersamamu dan hanya bagimu, untukmu Allah. Apapun itu. Anda yang bekerja di sebuah perusahaan, menjadi kaum profesional, Allah memang memposisikan itu. Tetapi jangan lupa, billah lillah. Ya Allah, aku berangkat kerja bersamamu dan hanya untukmu. Dan yang seperti itu juga jangan diremehkan. Kamu kok kerja dari pagi sampai sore, mana ibadahmu? Loh, ya, itu satu bentuk ubudiyah. Kalau dia merasakan itu sebagai manifestasi anugerah-anugerah ilahi, ya, yang dia lakukan ya demi menuju kepada Allah juga, dan hanya untuk Allah, itu luar biasa. Ya, ada juga yang diposisikan menjadi ahlul ma'rifah, para arifun. Maka jumlah para arifun di dunia juga terbatas misalnya. Kenapa tidak semuanya menjadi para arif billah gitu? Ya, dia diberi anugerah oleh Allah dengan sebuah tugas seperti itu. Maka satu sama lain tidak boleh meremehkan. Satu sama lain justru seperti sebuah sinergi yang luar biasa. Ya, ini gambaran tentang hubungannya dengan warid. Ya,
dan wirid. Jadi ada seseorang itu diposisikan oleh Allah untuk menjadi peneliti. Dia seorang ahli riset, tapi riset ilmu pengetahuan yang itu merasakan, ya Allah, aku riset ini karena amanah darimu ya Allah, dan ini demi engkau Allah. Bukan demi duniaku, bukan demi nafsuku, bukan demi selera-selera imajinasiku. Inilah pentingnya kita menghargai. Jadi setiap istiqomah yang kita lakukan, rasakan bahwa ini semua darimu Allah. Baru menjadi ringan. Menjadi ringan. Ya. Dan selera-selera nafsu kita akan menyingkir dengan sendirinya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, saya kira bisa kita lanjut dengan satu dialog, ya, dialog diskusi mengenai keistiqomahan kita di balik warid tadi. Makanya sebelumnya saya ingin mengutip satu ungkapan bahwa Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili di dalam hal soal wirid ini mengatakan, beliau membagi auradus siddiqin, ada auradus shadiqin atau auradus shadiqin dan auradus siddiqin. Shadiqin ini orang yang terus menerus ahlul khidmah tadi, seperti sholat, puasa, zikir, baca Quran, menjaga tubuh ini dari pengaruh-pengaruh maksiat. Itu wirid namanya, tapi wiridnya shadiqin. Dan mengendalikan hawa nafsu, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini karena apa? Dia sedang zuhud di dunia. Orang ini shadiqin, ini wiridnya. Dia sedang ingin bertawakal terus-menerus hatinya kepada Allah dan ridha terhadap qada qadarnya Allah. Tapi beda lagi wiridus siddiqin. Wiridus siddiqin itu beliau mengatakan kulu washrabu walbasu warkabu wankihu waskanu wada'u kulla syai'in haitsu amarakumullah wa la tusrifu wa'budullaha washkuruh. Makan, tapi makan dia merasakan bersamamu Allah, aku sedang mengkonsumsi rizkimu, dan ini semua untukmu Allah, hanya bagimu Allah. Nah, minum, berpakaian, menikah, itu para siddiqin. Artinya apa? Apapun yang dilakukan aktivitas ini tidak akan pernah muncul kecuali illa billah, kecuali memang karena Allah, bersama Allah. Bukan karena selera-selera para siddiqun, para aulia itu. Ya, para aulia itu. Jadi mereka juga menjalankan tentu saja ibadah-ibadah fardu, ibadah sunnah, tetapi tetap merasakan itu, nggak akan bisa aku melakukan itu illa billah. Jadi betul-betul mengokohkan la haula wala quwwata illa billah itu menjadi wirid batiniah dia. Kalau kita kan hanya kita baca aja, kita wiridkan secara lahiriah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, kan gitu. Tapi para siddiqun, para aulia itu dia sendiri telah menjadi tasbih, dia sendiri telah menjadi hauqalah. Ya, dia sendiri menyatu dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu menyatu di dalam perilaku dia.
Nah, begitu ya, para jamaah sekalian, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Ya, silahkan buat para jamaah jika ingin bertanya atau apapun pada Pak Kiai, sudah dipersilahkan tadi. Assalamualaikum, Kiai. Salam. Ini mau nanya, ini kan kalau kita perhatikan, Kiai, dilema ataupun mungkin keluh kesah ataupun tingkat stres lah di para pekerja gitu, Kiai, gitu ya. Jika dia misalnya dia bekerja bertahun-tahun gitu ya, dia jadi, mohon maaf, jadi staf terus gitu ya, dia tidak pernah mendapatkan kesempatan promosi, naik jabatan gitu ya, gitu. Naik gaji sih mungkin iya gitu, karena kan ada penyesuaian inflasi tiap tahun dari pemerintah gitu, Kiai. Nah, bagaimana bisa memberikan solusi bagi para pekerja yang masih seperti itu, Kiai? Baik, baik. Jadi hati para pekerja siapapun, apakah yang seperti itu atau yang cepat naik atau yang biasa-biasa, haruslah diniati. Nih, nawa itu di dalam hati, niat kan di hati. Ya Allah, aku tetap istiqomah. Ini posisi darimu Allah, bukan posisi dari direkturku atau dari jangan dipandang begitu. Hati harus memandang semua ini adalah positioning dari Allah. Ini hati. Ya, maka akan muncul ridho, syukur, tawakal. Mungkin dia secara lahiriah tampaknya sebagai staf, tetapi secara batiniah dia luhur di mata Allah. Dan bahkan dia kok hanya jadi staf aja bertahun. Siapa tahu nanti anak-anaknya itu begitu cepat karirnya. Pasti itu. Jadi dia harus, oh ya, ini tirakatku, ini puasaku, suatu kita pasti akan hari raya aku. Mungkin yang hari raya adalah anak-anakku, yang panen adalah anak cucuku. Ini supaya ngedem-ngedem hatinya, supaya tetap ridho. Pikirannya, nah sekarang pikirannya, fisiknya bekerja sebaik-baiknya. Boleh kita melakukan kreativitas apa saja, boleh kita dalam pikiran hati kita melakukan upaya strategis yang bagus, tapi hatinya tetap. Misalnya, ya Allah, misalnya dia berdoa, namanya berdoa itu munculnya dari pikiran. Karena ada harapan, ya Allah, semoga karir saya naik tahun ini. Boleh. Hati harus berserah diri kepada Allah. Hatiku tetap untukmu. Semua apapun yang terbaik adalah darimu. Aku hanya bisa memohon, dan aku memohon kalau karirku naik ini juga bersamamu dan hanya untukmu Allah. Harus begitu. Jadi waktu-waktu yang dilalui oleh dia di dunia ini nggak ada yang sia-sia kemudian. Daripada kita cepat naik nih, tapi lebih cepat jauh juga dari Allah. Wah, itu sama dengan sedang menumpuk sampah kita. Tiba-tiba jiwa kita sudah membusuk. Nah, ini bahaya. Bahaya. Yang dia kejar rupanya tumpukan-tumpukan sampah selama ini. Nah, berbeda kalau billah dan lillahi ta'ala. Itu Anda pun akan, seseorang yang Anda ceritakan tadi, dia akan bekerja dengan hati yang merdeka. Yang itu pasti tidak dimiliki oleh seluruh pekerja yang lain.
Silakan kalau ada yang lain. Silakan yang lain untuk pertanyaan, konsultasi atau apapun. Atau mungkin ada yang mau dicurhatin. Boleh nanya lagi, Kiai. Ya kebetulan saya dan juga teman-teman di sini juga yang hadir juga diberikan amanah, saya berikan menjadi pengurus gitu ya, pengurus di bidang dakwah gitu, yang mesti yang kita sendiri tadinya juga nggak tahu gitu ya, ternyata diberikan itu, dan kita sebenarnya juga merasa bukan orang yang pas gitu Kiai, karena dari sisi pendidikan agama segala macam kita ini kan backgroundnya secara akademisnya umum gitu Kiai, profesional gitu. Nah terkait dengan wirid tadi itu Kiai, bagaimana kita bisa kita sebagai pengurus dakwah ini bisa memberikan sesuatu yang manfaat gitu ya, buat bersama jamaah yang organisasi yang sedang kita pimpin gitu. Baik, ya itu sederhana saja. Jadi mengajak orang menuju arah kebajikan itu berarti kalian semua kan sedang menebar cahaya, ya, menebar cahaya. Maka di Quran disebutkan fabima rahmatin minallahi lintanahum, maka dengan dasar rahmat Allah. Jadi aku berdakwah ini karena rahmatmu Allah. Harus begitu. Jangan berdakwah mencari rahmat. Ya, kita itu melakukan dakwah itu karena rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kepada kita, lalu kita ditakdirkan dakwah. Karena itu pasti lintalahum, hatimu akan lemah lembut kepada mereka. Lemah lembut itu penuh dengan kasih sayang. Tapi walau kunta faddzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, di Quran ini, kalau engkau keras kepala dan keras hati, mereka akan malah lari dari sisimu. Makanya selain kasih sayang, haruslah fa'fu anhum, maafkan. Kita ini harus banyak menebar pemaafan. Ya, memaafkan. Nggak cukup wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah dosa-dosa mereka. Contoh satu kantor ini, kalau Anda sedang berdoa berjamaah, ya Allah ampun, misalnya Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya Allah ampuni dosa seluruh umat Islam, laki maupun perempuan, yang hidup maupun yang sudah mati, ya Allah, khususnya seluruh kawan-kawanku di kantor ini. Ya, harus begitu ya, seluruh umat di negeri ini, ampuni ya Allah dosanya. Dan Anda ketika memohonkan ampunan kepada Allah dosa mereka itu dihayati betul, ya Allah ampuni mereka. Kenapa? Kalau dia orang yang sedang bersalah, ampunan Allah tiba turun, dia akan berubah, bertobat menjadi bagus. Kalau dia orang yang bagus, ampunan Allah turun juga kepada orang itu, dia akan lebih bagus, lebih dekat kepada Allah. Itu baru wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala hal. Itu orang bermusyawarah melakukan apapun, tolong 3 hal ini jangan lupa: kasih sayang, memaafkan peserta musyawarah, ya, peserta rapat, dan mohonin ampunan pada Allah semua dosa-dosa peserta rapat. Ya Allah, ini mau ada meeting, ampuni ya Allah dosa-dosa orang semua ini. Insya Allah decision-nya itu barokah, karena Anda akan menyerahkan. Fa'idha azamta, ada deal, ada keputusan,
Fatawakkal 'ala Allah, serahkan kepada Allah keputusan yang sudah Anda lakukan. Itu barokah decision-nya. Ada nur soalnya. Ya maaf, mungkin saya nggak tahu anggota DPR itu kalau rapat paripurna ada yang saling memaafkan apa enggak, ada kasih sayang apa enggak, ada permohonan ampunan pada Allah dosa seluruh anggota, ada apa enggak? Mestinya di Al-Quran ada. Bukan hanya musyawarah, artinya mungkin kita mau ngobrol sama kawan, sahabat, sebelum telepon, sebelum WA, ya Allah, harus ada kasih sayang. Maafin dia. Walaupun dia mungkin punya utang sama Anda, itu mau nagih utang Anda, itu ya. Ya harus ada itu. Mohonin ampunan Allah dosa-dosa dia. Kalau dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya, diberi jalan keluar untuk mengembalikan utang Anda kepada dia, utang dia kepada Anda. Nah, itu ya. Jadi bismillah, wong ini bismillah bersama Allah, ya ilallah, menuju pada Allah, dan lillah, hanya bagimu Allah, untukmu ini Allah. Nggak usah terbebani nanti bagaimana ini itu, nggak usah. Yang membuka hati pintu hidayah itu Allah, bukan kita, bukan kita. Nah kalau kita ngotot bisa membuka kunci pintu hidayah, wah enak. Kita bisa marah-marah, bisa maki-maki, bisa ini. Yang membuka pintu hati hidayah itu Allah. Jadi hak kita hanya menyampaikan dengan baik, mendoakan, memohonkan ampunan pada Allah dengan cara yang bijak dan ucapan yang bagus, logika yang sehat. Itu Al-Quran. Selebihnya, ya Allah yang membuka hati itu Engkau, bukan aku. Nah, kita itu nasihati orang kok merasa bisa membuka hidayah orang itu, kita bisa emosi nanti. Kalau orang itu menolak, itu loh ya. Oke, saya kira begitu ya. Kiai izin, ada satu pertanyaan lagi Pak Kiai. Atau mungkin ada dua, mungkin Pak Kiai ada ya. Iya, ya. Dari Mas Hadi dulu mungkin, silakan. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Saya mau bertanya. Nah, kita itu kan sering wirid yang di apa namanya, yang sehari-hari. Nah, kadang-kadang wirid itu naik turun. Nah, Pak Yai sampaikan kulbuhu yatufullah daiman, hati yang selalu to'af. Nah, hati yang selalu ingat. Nah, ini kadang-kadang di saat apa ya, permasalahan yang datang, mulai dari keluarga, ekonomi atau apa, begitu kita tiba-tiba turun ke titik nol. Kita seakan-akan Allah kayak gini. Tapi kan saya sadar Pak Yai pernah berucap, setiap kita kan tidak bertransaksional setiap ibadah kita, gitu ya. Nah, yang saya tanyakan kenapa kok bisa naik turun. Kadang kalau kita lagi naik ini, waduh, rasanya kita itu dekat sekali dengan Allah. Tapi kalau begitu masalahnya lebih banyak gitu, kita bisa down, bisa apa gitu. Gitu. Oke, matur sembilan pun, Pak Yai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, izin nyambung boleh ya? Monggo. Ya, ini dari jamaah teman saya Mas Sugeng Riyadi bertanya, minta nasihatnya Pak Yai untuk menyikapi dinamika dunia kerja gitu ya. Mungkin di sini lain secara waktu juga tentunya akan butuh konsentrasi, juga mungkin adanya gesekan-gesekan yang ada di dunia kerja. Terus saya nitip
satu pertanyaan lagi Kiai. Tadi terkait ridho gitu ya. Ridho, apakah ridho itu satu tingkatan setelah ikhlas gitu ya Kiai? Atau bagaimana sih bedanya antara ridho dengan ikhlas? Kadang kalau orang, oh saya ikhlas, padahal sebetulnya belum ikhlas betul gitu. Tapi kalau sudah sampai ke tahapan ridho, kok kayaknya memang sudah apa namanya ya, nerima apapun lah apa yang dari Allah gitu. Mohon penjelasannya Kiai terkait. Terima kasih. Terima kasih. Jadi begini, kenapa kita itu istiqomah kok fluktuatif, naik turun itu. Ini biasanya gara-gara kita merasa mampu memiliki kompetensi, kemampuan untuk istiqomah. Wah, saya harus istiqomah. Baru dijalani 3 hari jeglek lagi. Wah, nanti saya dengan semangat ini jeglek lagi. Nah, ini bagaimana? Ya, kembali bahwa saya mau wirid ini supaya istiqomah gimana? Ya Allah, wirid itu datangnya darimu, bukan dariku. Berupa apa? Warid. Jadi ketika kita wirid sebenarnya sedang menyongsong anugerahmu. Anugerahmu mendahului wiridku. Jadi kita wiridan, zikir itu seneng. Karena sedang menyongsong anugerah Allah yang sudah, mensyukuri. Terima kasih ya Allah, Engkau beri aku wirid. Nah, itu dengan begitu kita nggak memiliki beban. Berbeda kalau kita, wah aku tak wirid biar begini, aku tak wirid biar bisa begini dan biar hebat begini dan itu. Wah, ini berarti sedang ngatur Gusti Allah sebenarnya kita. Nanti kita kehilangan rasa ridho terhadap ketentuan Allah. Karena apa? Amal baik kita ini adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada kita, bukan ciptaan kita sebenarnya. Karena itu bersandarlah kepada Sang Pencipta amal, ya i'timadnya billah kepada Allah, bukan pada amaliyah kita. Nah, tahajud, ngantuk gitu misalnya, saya mau tahajud, aku sedang mensyukuri. Orang itu mensyukuri sesuatu itu ngantuk, kayak lelah, pasti dilakukan dengan senang gitu. Sedang terima kasih pada Allah, diberi ini, diberi itu. Wah, ayo kita contoh Rasulullah. Sudah diampuni masa lalu, masa depan. Tapi tidak ada orang yang ibadahnya lebih hebat daripada Rasulullah. Kenapa masih terus beribadah? Tasyakkuran, karena mensyukuri semuanya. Itu yang harus kita ikuti, teladani dari beliau. Ibadah kita haruslah wujud syukur. Itu baru enteng sebenarnya. Bekerja sebagai wujud syukur. Enteng bekerja. Dan pasti Allah membukakan pintu-pintu nikmatnya luar biasa. Nah itu. Jadi itu dinamika dunia kerja ya. Seperti itu artinya apakah misalnya ketika Anda dijadikan diangkat menjadi presiden direktur gitu, hidup Anda bahagia, keluarga Anda selamat? Belum tentu. Jadi dari situlah kita sebenarnya bisa qanaah, menerima. Nah, tadi hubungannya dengan ikhlas dan ridho. Ikhlas itu kan dari kita, lillah, untukmu Allah semua. Itu ikhlas. Ridho, darimu aku menerima dengan ridho. Tapi kita pun harus ridho terhadap hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jangan ridho terhadap hal-hal yang tidak diridhoi, itu ya. Maksiat, nggak mau sholat, nggak ini, lalu kita ridho aja, saya rela kok, ini takdirmu. Namanya ridho terhadap takdir keburukan kan tidak boleh. Kita harus ridho terhadap hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Apa? Seluruh perintah-perintah Allah di Al-Quran itu isinya ridhonya Allah. Seluruh
larangan, ketika kita menghindari larangan, itu pasti diridhoi oleh Allah. Nah, gampang begitu. Nah, enak dan nggak enak sekarang, kita baru boleh ridho karena itu pilihan bebas. Aku ridho ya Allah. Ar-ridho jannatud dunya wa mustarahul abidin. Kalau Anda kepengen tahu surga di dunia ini, tempatnya ridho. Ridho. Surga. Dan itu adalah istirahatnya orang-orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah hatinya benar-benar merdeka, istirahat ketika dia masuk ke dalam lembah ridho. Ridho. Jadi indah hidup Anda, merdeka betul, nyaman betul. Ya, jangan sampai setiap jam yang kita lewati itu penuh dengan seksaan di dalam batin kita, gitu loh ya. Ya ini, wah ini sia-sia hidup kita rasanya nih. Ya, saya kira demikian. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita senantiasa dapat limpahan fadl, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi istiqomah dan tetap kokoh iman kita, hati kita menjadi terang, selamat dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.